Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya untuk P3K kompetensi Pranata atau pengelola Trantibun ya. Ini bagian kedua teman-teman. Nah, dalam bagian kedua ini nanti akan ada sebanyak 70 soal yang akan kita simulasikan ya atau kita latihan. Dan soal-soal yang disusun itu sudah sesuai dengan materi pokok dari Menpan RB ya, atau kisi-kisi dari Menpan RB. Sebagian juga kita ambil dari soal-soal yang keluar di tahap 1 P3K 2024. Jadi merupakan ini field record ya dari teman-teman yang sudah melakukan ujian di tahap 1. Baiklah teman-teman, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi dalam P3K ya, pengelola atau Pranata Trantibun sesuai dengan Menpan RB itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama kaitannya dengan kemampuan umum, itu ada 3 ya. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah ya PP 16 2018 tentang Satpol PP. Kemudian peraturan pemerintah nomor 2 tahun 18 tentang SPM ya atau standar penerapan minimal. Kemudian ada kemampuan khusus yaitu Permendagri 121 2018. Kemudian yang kedua Permendagri 17 2019 ya. Kemudian Permendagri nomor 3 2019, Permendagri 26 2020 dan yang terakhir Permendagri 2000 nomor 23 tahun 2023. Oke, ini materinya sekitar sini semua teman-teman. Jadi tidak keluar dari sini. Ini sesuai dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB. Kita langsung menuju simulasi soal yang pertama. Apa pendekatan yang paling sesuai bagi polisi Pamung Praja dalam menyelesaikan konflik di masyarakat? A. Menggunakan kekuatan fisik sebagai prioritas utama. B. Mengutamakan mediasi dan penyelesaian damai. C. Menyerahkan konflik kepada pihak swasta. D. Menunda penyelesaian hingga konflik reda. Atau E. Melibatkan pihak ketiga tanpa memahami konflik. Yang benar adalah kita lihat jawabannya. Yang benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan kode etik menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban tanpa menimbulkan eskalasi ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi mengutamakan mediasi dan penyelesaian damai. Selanjutnya, bagaimana kode etik dapat diterapkan secara efektif oleh polisi Pamung Praja? A. Dengan mengabaikan pelanggaran kecil untuk efisiensi. B. Melalui pelatihan berkala dan evaluasi kinerja. C. Dengan hanya menegakkan aturan pada masyarakat tertentu. D. Mengutamakan aturan tertulis tanpa mempertimbangkan situasi lapangan. Atau E. Melalui pemberian insentif finansial kepada pelapor. Yang benar adalah kita lihat jawabannya yang B ya. Pembahasan pelatihan berkala membantu anggota memahami kode etik secara mendalam, sedangkan evaluasi kinerja memastikan penerapannya dalam tugas sehari-hari ya. Jadi jawabannya yang B, yaitu melalui pelatihan berkala dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus diambil jika anggota polisi Pamung Praja melanggar kode etik? A. Memberikan penghargaan sebagai peringatan. B. Menunda investigasi hingga pelanggaran serupa muncul. C. Mengumumkan pelanggaran ke publik. D. Melakukan penyelidikan oleh majelis kode etik. Atau E. Menyerahkan langsung kepada pengadilan. Yang benar adalah jawabannya yang benar itu D. Pembahasan. Majelis kode etik harus melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan fakta dan menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat pelanggaran. Jadi jawabannya yang D, melakukan penyelidikan oleh Majelis Kode Etik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan prinsip kesetaraan dalam Kode Etik Polisi Pamung Praja? A. Semua masyarakat mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. B. Memberikan prioritas hanya kepada kelompok tertentu. C. Menyesuaikan perlakuan berdasarkan pengaruh politik.
D. Mengutamakan peraturan tanpa memperhatikan konteks, atau E. Fokus pada perlakuan terhadap masyarakat kaya. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasan. Prinsip kesetaraan memastikan bahwa semua tindakan polisi Pamong Praja dilakukan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik seseorang. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Semua masyarakat mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Selanjutnya, apa nilai yang harus diprioritaskan oleh polisi Pamong Praja saat menjalankan tugasnya? A. Keuntungan finansial pribadi, B. Keadilan dan ketertiban umum, C. Kepentingan kelompok tertentu, D. Pengaruh konflik internal, atau E. Netralitas terhadap hukum. Yang benar adalah jawabannya adalah B. Pembahasan. Kode etik mengutamakan keadilan sebagai landasan dalam menjaga ketertiban umum dan memastikan keseimbangan sosial. Jadi jawabannya yang B, keadilan dan ketertiban umum. Selanjutnya, apa yang menjadi landasan utama dalam menyusun kode etik Satuan Polisi Pamong Praja Daerah? A. Arahan kepala daerah, B. Kesepakatan antar anggota Satpol PP, C. Preferensi politik pemerintah daerah, D. Pedoman administrasi keuangan, E. Peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai moral masyarakat. Jawabannya, kita lihat jawaban yang benar itu yang E. Pembahasan. Kode etik disusun berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat untuk memastikan bahwa tugas Satpol PP dilakukan secara sah, etis, dan relevan dengan konteks lokal. Ya. Jadi jawabannya yang E. Peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai moral masyarakat. Selanjutnya, apa langkah pencegahan yang dapat diambil untuk memastikan anggota Satpol PP mematuhi kode etik? A. Mengadakan pelatihan etika dan profesionalisme secara berkala. B. Meningkatkan jumlah anggota secara signifikan. C. Menghapus aturan disiplin ringan untuk efisiensi kerja. D. Membatasi tugas Satpol PP hanya pada peraturan tertentu. Atau E. Menyerahkan penilaian etika kepada pemerintah pusat. Yang benar adalah jawabannya yang benar itu yang A ya. Pembahasan. Pelatihan etika dan profesionalisme yang diadakan secara berkala membantu anggota memahami dan mematuhi kode etik, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi lapangan secara etis dan profesional. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi mengadakan pelatihan etika dan profesionalisme secara berkala. Selanjutnya, apa peran utama kode etik dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah? A. Mengatur hierarki organisasi. B. Menjamin pelaksanaan tugas dengan prinsip moral dan profesionalisme. C. Memastikan anggaran digunakan secara efisien. D. Membatasi interaksi dengan masyarakat. Atau E. Menjaga hubungan antar pemerintah daerah dan pusat. Yang benar adalah jawabannya yang benar itu yang B. Pembahasan. Kode etik bertujuan untuk menjadi pedoman bagi anggota Satpol PP agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral, profesionalisme, dan peraturan yang berlaku, sehingga tugas-tugas penegakan perda dilakukan dengan etis dan kredibel. Ya. Jadi jawabannya yang B, menjamin pelaksanaan tugas dengan prinsip moral dan profesionalisme. Selanjutnya, apa tujuan utama dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Permendagri 26/2020? A. Meningkatkan pendapatan daerah melalui denda. B. Menyusun program kesejahteraan sosial masyarakat. C. Memberikan wewenang penuh kepada aparat daerah untuk bertindak. D. Menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Atau E. Membentuk hubungan internasional dalam bidang keamanan. Yang benar adalah jawabannya benar itu yang D, teman-teman. Pembahasan Permendagri 26/2020 itu bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi seluruh warga negara. Ya, jadi jawabannya yang D, menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah?
A. Pemerintah pusat, B. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, C. Majelis Kode Etik Daerah, D. Kementerian Pertahanan, atau E. Lembaga swasta. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pemegang otoritas lokal. Jadi jawabannya B ya, gubernur, bupati, dan wali kota. Selanjutnya, apa saja fungsi utama Satpol PP sesuai Permendagri nomor 26/2020? A. Menyusun laporan keuangan daerah. B. Melakukan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. C. Menjalankan tugas kepolisian di tingkat lokal. D. Menyediakan layanan kesejahteraan sosial. E. Mengelola dana bantuan daerah. Jawabannya adalah jawabannya yang benar itu yang B ya. Pembahasan Satpol PP berperan dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Permendagri 26/2020. Ya, jadi jawabannya yang B, melakukan penegakan peraturan daerah atau Perda ya, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Selanjutnya, apa pendekatan yang harus digunakan oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya? A. Mengutamakan tindakan represif. B. Menjalankan tugas tanpa memperhatikan peraturan daerah. C. Fokus pada penegakan hukum secara tegas tanpa dialog. D. Menyerahkan tugas kepada pihak ketiga. Atau E. Melibatkan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan persuasif. Jawabannya adalah yang benar itu yang E. Pembahasan Permendagri mengarahkan Satpol PP untuk menggunakan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif dan persuasif untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan efektif dalam menjaga ketertiban. Ya, jadi jawabannya E, melibatkan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan persuasif. Selanjutnya, apa peran perlindungan masyarakat ya Linmas dalam konteks penyelenggaraan ketertiban umum? A. Membantu pengamanan dan mitigasi bencana di tingkat lokal. B. Menjalankan tugas administratif pemerintah daerah. C. Mengelola sumber daya ekonomi masyarakat. D. Menggantikan peran kepolisian di daerah. Atau E. Mengatur jadwal kerja aparat keamanan. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya, Linmas bertugas mendukung upaya penanganan ketertiban, keamanan, dan mitigasi bencana di tingkat lokal sebagai bentuk perlindungan langsung terhadap masyarakat. Ya, jadi jawabannya yang A, membantu pengamanan dan mitigasi bencana di tingkat lokal. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat? A. Jumlah denda yang dikumpulkan. B. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan daerah. C. Bertambahnya jumlah aparat keamanan. D. Meningkatnya anggaran keamanan daerah. Atau E. Berkurangnya jumlah peraturan daerah yang diterapkan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu yang B ya. Pembahasan keberhasilan penyelenggaraan ketertiban umum diukur dari seberapa baik masyarakat berpartisipasi dan mendukung kebijakan, serta menurunkan konflik atau masalah keamanan. Jadi jawabannya yang B ya, tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan daerah. Selanjutnya, apa hak perlindungan hukum yang dimiliki oleh PNS? A. Hak untuk tidak diadili meskipun melakukan pelanggaran. B. Hak untuk mengubah peraturan tanpa persetujuan atasan. C. Hak untuk menghindari aturan hukum tertentu. D. Hak untuk menolak evaluasi kinerja. Atau E. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika menghadapi gugatan terkait tugas resmi. Jawabannya adalah yang E ya. Pembahasan PNS berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah jika menghadapi gugatan hukum yang muncul akibat pelaksanaan tugas-tugas resmi yang dilakukan secara sah. Jadi jawabannya yang E, hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika menghadapi gugatan terkait tugas resmi. Selanjutnya, bagaimana hak pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS? A. Melalui program pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi.
B. Dengan hanya memberikan tanggung jawab tambahan tanpa pelatihan. C. Melalui permintaan khusus tanpa persetujuan atasan. D. Dengan menunda tugas-tugas utama untuk fokus pada studi. Atau E. Tanpa adanya pelatihan atau arahan yang terorganisir. Yang benar adalah yang benar itu yang A ya. Pembahasan pengembangan kompetensi adalah hak PNS yang diberikan melalui pelatihan teknis, pendidikan lanjutan, dan program pengembangan profesional lainnya untuk mendukung tugas mereka. Jadi jawabannya yang A ya, melalui program pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi. Selanjutnya, apa yang menjadi hak seorang PNS wanita yang sedang hamil? A. Mendapatkan cuti melahirkan selama 3 bulan. B. Mendapatkan tunjangan khusus selama setahun. C. Tidak diwajibkan menjalankan tugas selama kehamilan. D. Memilih tempat kerja baru secara bebas. Atau E. Meminta kenaikan pangkat otomatis. Yang benar adalah jawaban yang benar itu yang A ya teman-teman. Pembahasan PNS wanita berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan kepegawaian. Ini bertujuan untuk memberikan waktu istirahat dan pemulihan pasca melahirkan. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi berhak untuk mendapatkan cuti melahirkan selama 3 bulan. Selanjutnya, apa hak seorang PNS jika mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas resmi? A. Mendapatkan kompensasi kesehatan atau asuransi yang sesuai. B. Menyelesaikan masalah secara pribadi tanpa bantuan instansi. C. Tetap bekerja tanpa perawatan medis. D. Tidak berhak atas kompensasi jika belum bekerja selama 5 tahun. Atau E. Meminta pensiun dini secara otomatis. Yang benar adalah jawabannya adalah yang A. Pembahasan PNS yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima kompensasi dan perlindungan kesehatan sesuai peraturan terkait keselamatan kerja. Jadi jawaban yang A, mendapat kompensasi kesehatan atau asuransi yang sesuai. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hak jaminan pensiun bagi PNS? A. Jaminan untuk tetap menerima tunjangan kinerja. B. Bonus akhir kerja yang diberikan secara penuh di awal masa pensiun. C. Hak untuk melanjutkan pekerjaan di instansi swasta. D. Kenaikan pangkat otomatis sebelum masa pensiun. Atau E. Dana pensiun yang diterima setiap bulan setelah pensiun. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Pembahasan. Jaminan pensiun adalah salah satu hak PNS yang memastikan keberlanjutan kesejahteraan finansial mereka setelah tidak lagi aktif bekerja. Jadi jawabannya E, dana pensiun yang diterima setiap bulan setelah pensiun. Selanjutnya, apa langkah yang harus diambil jika seorang PNS merasa haknya dilanggar? A. Membuat laporan resmi ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN atau instansi terkait. B. Menyebarluaskan keluhan di media sosial. C. Mengabaikan masalah untuk menghindari konflik. D. Meminta dukungan langsung dari rekan kerja. Atau E. Mengajukan pengunduran diri. Yang benar adalah jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasan. Jika hak seorang PNS dilanggar, langkah yang tepat adalah melaporkan masalah tersebut ke instansi yang berwenang seperti KASN atau Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penanganan lebih lanjut ya. Jadi jawabannya yang A, membuat laporan resmi ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau instansi terkait. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pembinaan teknis operasional bagi anggota Satpol PP? A. Memastikan peningkatan jumlah personel secara berkala. B. Meningkatkan kemampuan anggota dalam menjalankan tugas penegakan perda, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. C. Memberikan tugas tambahan di luar kewenangan. D. Membentuk tim baru tanpa memperhatikan kemampuan teknis. Atau E. Meningkatkan pengaruh politik Satpol PP di masyarakat. Jawabannya adalah jawabannya yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasan pembinaan teknis operasional bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokoknya, seperti menegakkan peraturan daerah atau perda ya, menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi jawabannya yang B, meningkatkan kemampuan anggota dalam menjalankan tugas penegakan perda, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya,
Siapa yang bertanggung jawab atas pembinaan teknis operasional Satpol PP di tingkat daerah? A. Kepala Desa, B. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, C. Kepala Kementerian Pertahanan, D. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau E. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan pembinaan teknis operasional Satpol PP menjadi tanggung jawab kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangan administratif masing-masing. Jadi jawabannya B, gubernur, bupati, dan wali kota. Selanjutnya, apa komponen utama dalam pembinaan teknis operasional Satpol PP? A. Penyediaan dana tambahan untuk kegiatan rutin. B. Pelibatan personel swasta untuk mendukung tugas operasional. C. Penambahan jam kerja tanpa pelatihan. D. Penghapusan kewajiban operasional di lapangan. Atau E. Pelatihan teknis, pengawasan, dan evaluasi berkala. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu yang E ya teman-teman ya. Pembahasan komponen pembinaan teknis meliputi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis, pengawasan agar tugas dilakukan sesuai prosedur, dan evaluasi untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal. Jadi jawabannya yang E, pelatihan teknis, pengawasan, dan evaluasi berkala. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan standar operasional prosedur dalam pembinaan teknis Satpol PP? A. Peraturan yang hanya berlaku dalam keadaan darurat. B. Prosedur untuk memilih personel baru tanpa pelatihan. C. Dokumen yang menentukan alokasi dana operasional. D. Panduan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas operasional. Atau E. Aturan yang hanya berlaku untuk kepala satuan. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu yang D ya. Pembahasan SOP ya, atau standar operasional prosedur adalah dokumen penting yang menjelaskan langkah-langkah standar yang harus diikuti oleh anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas mereka, sehingga dapat dilakukan dengan efisien dan sesuai aturan. Ya, jadi jawabannya yang D, panduan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas operasional. Selanjutnya, apa prinsip utama yang harus diterapkan dalam pembinaan teknis Satpol PP? A. Kekuasaan tanpa batas dalam menegakkan peraturan. B. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. C. Penegakan hukum tanpa dialog dengan masyarakat. D. Penyelesaian konflik hanya melalui kekuatan fisik. Atau E. Pelaksanaan tugas tanpa pengawasan langsung. Yang benar adalah jawabannya adalah yang B ya tentunya. Pembahasannya, pembinaan teknis operasional harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP. Jadi jawabannya yang B. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Selanjutnya, apa dampak dari pemberian penghargaan terhadap organisasi Satpol PP secara keseluruhan? A. Meningkatkan persaingan tidak sehat antar anggota. B. Membuat anggota lebih termotivasi dan meningkatkan kinerja organisasi. C. Mengurangi jumlah pelatihan teknis yang diperlukan. D. Menghapus kebutuhan evaluasi berkala. Atau E. Menurunkan tingkat kolaborasi antar anggota. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan penghargaan yang diberikan secara adil dapat meningkatkan motivasi anggota untuk bekerja lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi jawabannya benar itu yang B ya, membuat anggota lebih termotivasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, apa risiko jika penghargaan diberikan tanpa dasar yang jelas? A. Meningkatkan motivasi anggota secara keseluruhan. B. Menghilangkan kebutuhan untuk memberikan insentif. C. Mempercepat proses kerja organisasi. D. Mengurangi kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan. Atau E. Mengurangi jumlah konflik internal di organisasi. Yang benar adalah jawabannya itu yang D. Pembahasan pemberian penghargaan yang tidak adil atau tanpa kriteria yang jelas dapat memicu ketidakpuasan anggota lain, menurunkan moral tim, dan merusak kepercayaan terhadap pimpinan. Jadi jawabannya yang D, mengurangi kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan. Selanjutnya, bagaimana proses evaluasi kinerja terkait pemberian penghargaan dilakukan?
A. Berdasarkan rekomendasi masyarakat lokal. B. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat secara umum. C. Berdasarkan lamanya anggota bekerja di instansi. D. Dengan mempertimbangkan kinerja rata-rata organisasi. Atau E. Melalui penilaian yang objektif oleh atasan langsung dan pihak berwenang. Jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan evaluasi kinerja dilakukan secara objektif berdasarkan laporan, data kinerja, dan penilaian dari atasan langsung atau pihak yang memiliki kewenangan. Jadi yang E ya, melalui penilaian yang objektif oleh atasan langsung dan pihak berwenang. Selanjutnya, apa peran penghargaan dalam membangun citra Satpol PP di mata masyarakat? A. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP. B. Mengurangi kebutuhan untuk menegakkan peraturan daerah. C. Menghapus ketegangan antara Satpol PP dan pelanggar perda. D. Menjamin keberlanjutan tugas operasional tanpa gangguan. Atau E. Menyederhanakan SOP yang berlaku. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasan penghargaan yang diberikan kepada anggota Satpol PP yang berprestasi menunjukkan bahwa organisasi ini menghargai profesionalisme sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi jawabannya yang A, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP. Selanjutnya, bagaimana cara pemerintah memastikan bahwa penghargaan diberikan secara adil kepada anggota Satpol PP? A. Dengan mengandalkan rekomendasi dari masyarakat umum. B. Dengan menetapkan kriteria penghargaan yang jelas dan transparan. C. Dengan memberikan penghargaan secara bergantian tanpa melihat kinerja. D. Dengan memprioritaskan anggota senior di atas anggota baru. E. Dengan mempertimbangkan jumlah pelanggaran yang berhasil dicatat. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan untuk memastikan keadilan, pemerintah harus menetapkan kriteria penghargaan yang jelas, transparan, dan berbasis kinerja, sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk dihargai atas kontribusinya. Di jawabannya yang B, dengan menetapkan kriteria penghargaan yang jelas dan transparan. Selanjutnya, apa tujuan utama dari standar teknis mutu pelayanan dasar dalam sub urusan ketentraman dan ketertiban umum? A. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah. B. Memberikan panduan untuk memastikan layanan berkualitas kepada masyarakat. C. Menurunkan jumlah personel yang terlibat di lapangan. D. Menghilangkan peran masyarakat dalam pengawasan layanan. E. Memprioritaskan pelayanan administratif dibanding operasional. Jawabannya adalah yang benar itu yang B. Pembahasan standar teknis mutu pelayanan dirancang untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh Satpol PP terkait ketertiban dan ketentraman umum memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kualitas yang baik dan sesuai standar. Jadi jawabannya yang B, memberikan panduan untuk memastikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar hukum penerapan standar teknis mutu pelayanan dasar? A. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM. B. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. C. Pedoman Administrasi Internal Satpol PP. D. Peraturan Kepala Desa atau E. Peraturan Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang benar adalah jawabannya yang benar itu yang A tentunya ya. Pembahasan standar teknis mutu pelayanan dasar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang standar pelayanan minimal untuk menjamin penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas. Jadi jawabannya yang A. Permendagri tentang SPM ya atau standar pelayanan minimal. Selanjutnya, apa indikator utama dari mutu pelayanan dasar dalam sub urusan ketentraman dan ketertiban umum? A. Tingkat penurunan jumlah pelanggaran peraturan daerah. B. Peningkatan jumlah denda dari pelanggar. C. Jumlah anggota Satpol PP yang bertugas. D. Pengurangan biaya operasional layanan. Atau E. Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang E. Pembahasan indikator keberhasilan pelayanan dasar adalah kepuasan masyarakat yang mencakup efektivitas, responsivitas,
dan kualitas layanan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Ya, jadi jawabannya yang E, kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selanjutnya, apa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pelayanan suburusan ketertiban dan ketentraman umum? A. Keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. B. Dominasi otoritas tanpa dialog dengan masyarakat. C. Pemusatan tugas pada administrasi internal. D. Peningkatan jumlah personel tanpa pelatihan. Atau E. Penekanan pada penghukuman tanpa panduan hukum. Yang benar adalah kita lihat jawabannya yang A ya. Pembahasan prinsip dasar ini memastikan bahwa layanan diberikan secara merata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Jadi yang A, keadilan, transparan, dan akuntabilitas. Selanjutnya, apa tantangan utama dalam penerapan standar teknis mutu pelayanan dasar? A. Tingginya jumlah personel yang terlibat. B. Keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia. C. Terlalu banyak regulasi terkait layanan publik. D. Tidak adanya koordinasi antar instansi. Atau E. Kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat. Yang benar adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan tantangan utama dalam penerapan standar mutu adalah kurangnya anggaran, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya pelatihan sumber daya manusia yang memadai. Jadi jawabannya yang ini ya. Yang masuk tantangan utamanya adalah kaitannya dengan keterbatasan anggaran, kemudian infrastrukturnya, kemudian sumber daya manusianya. Selanjutnya, apa peran pengawasan dalam penerapan standar teknis mutu pelayanan dasar? A. Menyederhanakan SOP untuk efisiensi. B. Memastikan layanan berjalan sesuai standar dan mencegah penyimpangan. C. Mengurangi beban kerja Satpol PP. D. Memprioritaskan tugas administratif di atas operasional. Atau E. Menghapus sistem evaluasi berkala. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan pengawasan bertujuan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar teknis dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Jadi jawabannya yang B. Memastikan layanan berjalan sesuai standar dan mencegah penyimpangan. Selanjutnya, apa langkah awal dalam menetapkan standar teknis mutu pelayanan dasar? A. Melakukan analisis kebutuhan masyarakat dan potensi resiko. B. Menyusun laporan keuangan terlebih dahulu. C. Mengurangi jumlah peraturan daerah. D. Menyediakan penghargaan bagi pelanggar perda. Atau E. Membentuk tim audit eksternal tanpa pelibatan internal. Jawabannya yang benar itu adalah yang A. Analisis kebutuhan masyarakat dan potensi resiko adalah langkah awal untuk memahami area yang membutuhkan peningkatan layanan, sehingga standar yang ditetapkan relevan dan efektif. Jadi jawabannya yang A, melakukan analisis kebutuhan masyarakat dan potensi resiko. Selanjutnya, apa batasan kewenangan PPNS dalam menjalankan tugasnya? A. Tidak dapat menangani kasus pidana umum seperti pembunuhan. B. Hanya dapat bertugas di lingkungan instansi swasta. C. Tidak dapat melakukan penyidikan di luar wilayah administrasi daerahnya. D. Tidak diizinkan menggunakan peralatan elektronik selama penyidikan. Atau E. Tidak dapat berkolaborasi dengan pihak lain dalam proses penyidikan. Yang benar adalah jawabannya yang benar adalah yang A ya. Pembahasan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil ya atau PPNS terbatas pada tindak pidana tertentu yang diatur oleh undang-undang sektoral atau peraturan daerah dan tidak termasuk kasus pidana umum seperti pembunuhan atau pencurian yang menjadi kewenangan kepolisian. Jadi jawabannya yang A ya. Tidak dapat menangani kasus pidana umum seperti pembunuhan. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan tugas penyidik pegawai negeri sipil ya atau PPNS di lingkungan pemerintah daerah? A. Banyaknya berkas perkara yang berhasil diajukan ke pengadilan. B. Meningkatnya jumlah denda dari pelanggar perda. C. Berkurangnya kebutuhan koordinasi dengan pihak lain. D. Tingginya jumlah pelaporan dari masyarakat. Atau E. Berkurangnya kasus tanpa penyelesaian hukum. Yang benar adalah kita lihat jawabannya. Yang benar itu yang A ya teman-teman. Pembahasan keberhasilan PPNS diukur dari jumlah kasus yang berhasil diinvestigasi
hingga tuntas, berkas perkara yang lengkap, dan kesiapan berkas untuk diajukan ke pengadilan. Jadi jawabannya yang A, banyaknya berkas perkara yang berhasil diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, apa hubungan antara PPNS dan peraturan daerah? A. PPNS tidak memiliki hubungan langsung dengan peraturan daerah. B. PPNS menyusun peraturan daerah untuk kebutuhan penegakan hukum. C. PPNS membatalkan peraturan daerah yang tidak sesuai hukum pidana. D. PPNS hanya bekerja pada peraturan daerah terkait administrasi. Atau E. PPNS bertugas menegakkan pelaksanaan peraturan daerah yang terkait tindak pidana tertentu. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan PPNS berperan penting dalam penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu, seperti pelanggaran izin usaha atau ketentuan lingkungan sesuai kewenangannya. Jadi jawabannya yang E, PPNS bertugas menegakkan pelaksanaan peraturan daerah yang terkait dengan tindak pidana tertentu. Selanjutnya, apa hak PPNS dalam melakukan proses penyidikan? A. Membuat peraturan sendiri terkait proses penyidikan. B. Memutuskan hasil pengadilan secara mandiri. C. Menahan pelaku tanpa batas waktu tertentu. D. Meminta bantuan ahli untuk mendukung penyidikan. Atau E. Mengabaikan peraturan yang dianggap tidak relevan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D ya. Pembahasan PPNS berhak meminta bantuan ahli dalam proses penyidikan. Misalnya, dalam kasus yang membutuhkan analisis teknis tertentu seperti lingkungan atau bangunan. Jadi jawabannya yang D, meminta bantuan ahli untuk mendukung penyidikan. Selanjutnya, apa manfaat koordinasi antara PPNS dan penyidik Polri? A. Memastikan proses penyidikan berjalan sesuai hukum acara pidana. B. Mengurangi tanggung jawab PPNS terhadap kasus yang ditangani. C. Mempercepat proses pengadilan tanpa persetujuan pengadilan. D. Menghindari tanggung jawab hukum dari PPNS. Atau E. Menyerahkan seluruh proses hukum kepada Polri. Yang benar adalah jawabannya adalah yang A. Pembahasan koordinasi dengan penyidik Polri memastikan bahwa PPNS menjalankan penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga hasil penyidikan dapat diterima oleh pengadilan. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi memastikan proses penyidikan berjalan sesuai hukum acara pidana. Selanjutnya, apa tujuan utama dari penerapan standar operasional prosedur ya atau SOP dalam tugas Satpol PP? A. Meningkatkan jumlah tindakan represif terhadap pelanggaran aturan. B. Membangun transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. C. Mempermudah pelaporan kepada atasan tanpa memprioritaskan pelaksanaan di lapangan. D. Mengurangi keterlibatan publik dalam proses pengawasan. Atau E. Meningkatkan jumlah operasi penertiban tanpa memperhatikan dampak sosial. Jawabannya adalah jawabannya benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan SOP dirancang untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sehingga tugas-tugas Satpol PP dilakukan sesuai aturan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi jawabannya yang B, membangun transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, dalam pelaksanaan penertiban pelanggaran peraturan daerah atau Perda, langkah pertama yang harus dilakukan sesuai SOP Satpol PP adalah A. Langsung memberikan sanksi kepada pelanggar. B. Mengedukasi masyarakat tentang peraturan daerah terlebih dahulu. C. Mengandalkan pengaduan masyarakat tanpa observasi lapangan. D. Menyerahkan masalah ke instansi lain yang terkait. E. Menunggu arahan dari kepala daerah sebelum bertindak. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan langkah pertama dalam SOP penertiban adalah edukasi masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda atau peraturan daerah. Jadi jawabannya yang B, mengedukasi masyarakat tentang peraturan daerah terlebih dahulu. Selanjutnya, apa metode pengawasan yang efektif dilakukan oleh Satpol PP untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP? A. Membentuk tim pengawas internal yang secara rutin melakukan evaluasi. B. Menyerahkan evaluasi kinerja kepada pihak eksternal sepenuhnya. C. Mengandalkan laporan masyarakat sebagai satu-satunya indikator. D. Mengurangi kegiatan pengawasan untuk menghemat anggaran.
Atau E. hanya melakukan pengawasan ketika ada keluhan dari masyarakat? Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu yang A ya. Pembahasan. Pengawasan yang efektif membutuhkan tim pengawas internal yang mampu mengevaluasi pelaksanaan SOP secara berkala untuk meningkatkan kinerja operasional. Jadi jawabannya yang A, membentuk tim pengawas internal yang secara rutin melakukan evaluasi. Selanjutnya, bagaimana Satpol PP memastikan pelaksanaan SOP tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat? A. Menggunakan pendekatan dialog dan sosialisasi sebelum mengambil tindakan. B. Menurunkan operasi penertiban yang bersifat langsung tanpa pemberitahuan. C. Menghindari komunikasi dengan pihak terkait untuk menghindari konflik. D. Membatasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan SOP. E. Mengutamakan pendekatan hukum tanpa mempertimbangkan aspek sosial. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A, teman-teman. Pembahasan. Pendekatan dialog dan sosialisasi membantu Satpol PP membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga konflik dapat diminimalkan ya. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi menggunakan pendekatan dialog dan sosialisasi sebelum mengambil tindakan. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan pelaksanaan SOP oleh Satpol PP? A. Peningkatan jumlah penindakan pelanggar tanpa evaluasi dampaknya. B. Peningkatan jumlah denda yang diterima oleh pemerintah daerah. C. Penurunan jumlah laporan masyarakat terkait tindakan Satpol PP. D. Pengurangan operasi lapangan untuk efisiensi biaya. Atau E. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah meningkat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya, teman-teman. Pembahasan keberhasilan pelaksanaan SOP diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah atau Perda yang menunjukkan efektivitas edukasi dan penegakan aturan. Jadi jawabannya yang E, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah meningkat. Selanjutnya, apa prinsip dasar yang harus dipegang Satpol PP dalam pelaksanaan SOP penertiban fasilitas umum? A. Tindakan represif dan tegas tanpa mempertimbangkan kondisi sosial. B. Memaksimalkan denda sebagai solusi utama. C. Menyelesaikan konflik dengan menunda penertiban. D. Pendekatan persuasif sebelum penindakan secara langsung. Atau E. Mengutamakan laporan tertulis daripada tindakan lapangan. Yang benar adalah kita lihat jawabannya benar itu yang D ya. Pembahasan. Prinsip dasar pelaksanaan SOP adalah pendekatan persuasif. Dengan ini, masyarakat diberi kesempatan untuk memahami dan mematuhi aturan sebelum ada tindakan tegas. Ya, jadi jawabannya yang D, pendekatan persuasif sebelum penindakan secara langsung. Selanjutnya, ketika terjadi pelanggaran SOP oleh anggota Satpol PP, apa langkah yang harus diambil oleh pengawas operasional? A. Mengabaikan pelanggaran selama tidak ada laporan publik. B. Melakukan investigasi dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. C. Menyampaikan pelanggaran kepada publik untuk menghindari kesalahpahaman. D. Mengganti anggota tersebut tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Atau E. Memberikan kepala daerah yang menangani kasus tersebut. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan. Langkah yang benar adalah investigasi untuk mengetahui penyebab pelanggaran dan memberikan sanksi yang sesuai agar disiplin dalam pelaksanaan SOP tetap terjaga ya. Jadi jawabannya yang B. Melakukan investigasi dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, bagaimana teknologi dapat mendukung pelaksanaan SOP di Satpol PP? A. Hanya digunakan untuk pembuatan laporan manual. B. Digunakan untuk memantau dan melacak kegiatan operasional secara real time. C. Mengurangi kebutuhan personel di lapangan. D. Membatasi penggunaan teknologi untuk menghindari kerumitan administrasi. Atau E. Menyerahkan sepenuhnya penggunaan teknologi kepada pihak ketiga. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasan teknologi membantu monitoring dan pelacakan operasional secara real time yang meningkatkan akurasi dan transparansi pelaksanaan SOP ya. Jadi jawabannya yang B, digunakan untuk memantau dan melacak kegiatan operasional secara real time. Selanjutnya, apa dampak dari kurangnya sarana dan prasarana minimal pada pelaksanaan tugas Satpol PP?
A. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. B. Peningkatan efisiensi karena penggunaan alat seadanya. C. Penurunan jumlah pelanggaran peraturan daerah. D. Ketidakmampuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Atau E. Peningkatan konflik internal di antara anggota Satpol PP. Jawabannya adalah yang benar itu yang A. Pembahasan. Kurangnya sarana minimal menyebabkan pelaksanaan tugas Satpol PP menjadi tidak optimal. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat menurun. Ya. Jadi jawabannya yang A. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selanjutnya, apa saja prasarana minimal yang harus tersedia di kantor Satpol PP? A. Ruang rapat dengan teknologi canggih. B. Ruang tahanan untuk pelanggar peraturan daerah. C. Ruang kerja, ruang penyimpanan barang bukti, dan tempat istirahat. D. Peralatan olahraga untuk menjaga kebugaran fisik. Atau E. Perpustakaan dengan dokumen hukum lengkap. Jawabannya adalah yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan prasarana minimal di kantor Satpol PP mencakup ruang kerja, ruang penyimpanan barang bukti, dan tempat istirahat untuk mendukung operasional sehari-hari. Jadi jawabannya yang C ya, ruang kerja, ruang penyimpanan barang bukti, dan tempat istirahat. Selanjutnya, apa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sarana minimal? A. Membatasi penggunaan sarana untuk operasi khusus. B. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pelatihan penggunaan sarana. C. Mengutamakan penggunaan sarana pribadi anggota. D. Membeli sarana baru setiap tahun untuk memperbarui fasilitas. E. Meminimalkan pelaporan kerusakan agar fokus pada tugas lapangan. Kita lihat jawaban yang benar, itu adalah yang B. Pembahasan efektivitas penggunaan sarana minimal dapat ditingkatkan melalui pemeliharaan berkala dan pelatihan penggunaan sarana bagi anggota Satpol PP. Jadi jawabannya yang B. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pelatihan penggunaan sarana. Selanjutnya, apa peran teknologi dalam memenuhi kebutuhan sarana minimal Satpol PP? A. Mempermudah pelaksanaan tugas administratif dan operasional. B. Menggantikan seluruh peralatan fisik yang sudah tidak layak. C. Mengurangi kebutuhan personel di lapangan. D. Menghapus peran petugas dalam tugas pengawasan. E. Membatasi komunikasi dengan pihak luar untuk menjaga kerahasiaan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasan teknologi mendukung Satpol PP dalam mempermudah tugas administratif dan operasional seperti pelaporan kinerja dan koordinasi lapangan. Jadi jawabannya yang A, mempermudah pelaksanaan tugas administrasi dan operasional. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan dalam penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP? A. Penurunan jumlah pengaduan masyarakat terkait pelanggaran. B. Peningkatan efisiensi operasional dan kepuasan anggota Satpol PP. C. Peningkatan jumlah pelanggaran yang dapat ditindak. D. Penurunan biaya operasional tahunan. Atau E. Peningkatan pengadaan barang tanpa memperhatikan kebutuhan. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Keberhasilan penyediaan sarana minimal dapat diukur dari efisiensi operasional dan kepuasan anggota Satpol PP yang dapat bekerja lebih optimal. Jadi jawabannya yang B ya. Di peningkatan efisiensi operasional dan kepuasan anggota Satpol PP. Selanjutnya, menurut peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018, apa tugas pokok Satpol PP dalam mendukung pemerintahan daerah? A. Melakukan penyidikan tindak pidana umum di wilayah kerja. B. Melakukan penertiban masyarakat secara mandiri tanpa arahan kepala daerah. C. Menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. D. Membentuk regulasi baru untuk mendukung kebijakan nasional. Atau E. Mengawasi pelaksanaan program pembangunan daerah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman. Pembahasan. Tugas pokok Satpol PP sesuai PP nomor 16 tahun 2018 adalah menegakkan perda dan perkada.
menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan masyarakat. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Dia menegakkan perda dan perkada atau peraturan kepala daerah. Selanjutnya, apa fungsi utama Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perda? A. Menindak setiap pelanggaran secara langsung tanpa proses hukum. B. Memberikan masukan kepada kepala daerah untuk merevisi perda. C. Melakukan penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perda. D. Menyerahkan pelanggaran kepada polisi untuk ditangani. Atau E. Mengawasi pelanggaran perda tanpa memberikan tindakan langsung. Yang benar adalah kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan. Satpol PP memiliki fungsi melakukan penyuluhan dan pengawasan agar pelaksanaan perda sesuai dengan ketentuan sebelum memberikan tindakan administratif. Jadi jawabannya yang C, melakukan penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perda. Selanjutnya, siapa yang berwenang menetapkan kebijakan strategis dalam pelaksanaan tugas Satpol PP? A. Gubernur atau Bupati Wali Kota. B. Kepala Satpol PP secara mandiri. C. Menteri Dalam Negeri. D. Sekretaris Daerah. Atau E. Kepala Kepolisian Daerah. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan kebijakan strategis dalam pelaksanaan tugas Satpol PP ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota, sebagai pimpinan pemerintah daerah. Jadi jawabannya A, gubernur atau bupati wali kota. Selanjutnya, apa saja tindakan penegakan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP? A. Penahanan sementara terhadap pelanggar perda. B. Penyitaan barang-barang ilegal tanpa izin. C. Pemberian peringatan, teguran tertulis, dan penutupan sementara kegiatan. D. Melakukan investigasi kriminal terhadap pelanggar. Atau E. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C, teman-teman ya. Pembahasan, Satpol PP dapat melakukan tindakan penegakan berupa peringatan, kemudian teguran tertulis, penutupan sementara, dan tindakan administratif lainnya sesuai aturan. Ya. Jadi jawabannya yang C, pemberian peringatan, teguran tertulis, dan penutupan sementara kegiatan. Selanjutnya, apa tanggung jawab Kepala Satpol PP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018? A. Memutuskan kebijakan operasional tanpa melibatkan kepala daerah. B. Mengawasi pelaksanaan tugas tetap Satpol PP sesuai arahan kepala daerah. C. Menentukan sanksi pidana bagi pelanggar perda. D. Membentuk peraturan daerah baru di tingkat wilayah kerja. Atau E. Mengambil alih tugas koordinasi lintas instansi secara penuh. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya, teman-teman. Pembahasan, Kepala Satpol PP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas staf, memastikan SOP diikuti, dan melapor kepada kepala daerah. Jadi jawabannya yang B. Yaitu memberikan pengawasan ya, atau mengawasi pelaksanaan tugas staf Satpol PP sesuai arahan kepala daerah. Selanjutnya, apa saja urusan pemerintahan yang termasuk urusan wajib bagi pemerintah daerah? A. Keamanan nasional dan hubungan luar negeri. B. Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. C. Kebijakan moneter dan fiskal. D. Industri besar dan perdagangan internasional. Atau E. Pengelolaan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan urusan wajib meliputi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan ketertiban umum. Ya, jadi jawabannya yang B, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Selanjutnya, apa peran DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kepala daerah ini ya? A. Mengatur kebijakan daerah secara sepihak. B. Melaksanakan tugas eksekutif di pemerintah daerah. C. Mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan menyusun perda bersama kepala daerah. D. Menggantikan kepala daerah dalam situasi tertentu. Atau E. Melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat tanpa melibatkan kepala daerah. Jawabannya adalah
Jawaban yang benar itu yang C, teman-teman. Pembahasan DPRD berfungsi mengawasi pemerintahan daerah dan bersama kepala daerah menyusun peraturan daerah atau perda yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi jawabannya yang C, mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan menyusun perda bersama kepala daerah. Selanjutnya, apa tanggung jawab kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah? A. Memastikan semua kebijakan daerah sesuai dengan pemerintah pusat. B. Menyusun kebijakan yang hanya menguntungkan daerahnya sendiri. C. Mengelola urusan daerah secara mandiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan. D. Mengalihkan sebagian besar tugas pemerintahan daerah ke sektor swasta. Atau E. Melibatkan pemerintah pusat dalam setiap pengambilan keputusan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar, itu yang C ya. Pembahasan dalam otonomi daerah, kepala daerah bertanggung jawab untuk mengelola urusan daerah secara mandiri, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Jadi jawabannya yang C ya, mengelola urusan daerah secara mandiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Selanjutnya, bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pemerintahan daerah? A. Melalui pelaporan keuangan tahunan kepada DPRD dan masyarakat. B. Dengan menutup akses masyarakat terhadap informasi kebijakan. C. Dengan mengurangi interaksi pemerintah dengan DPRD. D. Dengan memberikan kebebasan penuh kepada kepala daerah. Atau E. Dengan menghindari evaluasi kinerja secara langsung. Jawabannya adalah yang benar adalah yang A. Pembahasan. Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan pelaporan transparan tentang anggaran, kebijakan, dan kinerja kepada DPRD dan masyarakat. Jadi jawabannya yang A ya, melalui pelaporan keuangan tahunan kepada DPRD dan masyarakat. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian urusan antara pusat dan daerah? A. Kewenangan mutlak pemerintah pusat atas semua urusan. B. Perjanjian khusus antara pemerintah pusat dan daerah tertentu. C. Asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. D. Instruksi langsung dari presiden kepada kepala daerah. Atau E. Hasil musyawarah daerah secara kolektif. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang C. Pembahasan pembagian urusan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi jawabannya yang C ya. Asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selanjutnya, apa tujuan utama penerapan standar pelayanan minimal ya atau SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018? A. Memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan standar pelayanan. B. Meningkatkan efektivitas layanan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. C. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkualitas. D. Mengurangi kewajiban pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Atau E. Memberikan otonomi penuh kepada pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Yang benar adalah yang benar itu yang C. Pembahasan tujuan utama SPM adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara merata, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ya. Jadi jawabannya yang C, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkualitas. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal ya atau SPM di tingkat daerah? A. Pemerintah pusat. B. Kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota. C. DPRD. D. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Atau E. Badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang benar adalah jawabannya adalah yang B. Pembahasan pelaksanaan SPM di daerah menjadi tanggung jawab kepala daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.
provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi jawabannya yang B, kepala daerah ya. Yang isinya gubernur, bupati, dan wali kota. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama standar pelayanan minimal? A. Semua aspek pelayanan pemerintah kepada masyarakat. B. Pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. C. Pelayanan administratif kepada aparatur negara. D. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Atau E. Pengembangan layanan komersial untuk masyarakat. Yang benar adalah jawabannya yang benar yang B. Pembahasan SPM berfokus pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, dan ketertiban umum yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman ya. Pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, apa prinsip utama yang harus diterapkan dalam penyusunan dan pelaksanaan SPM? A. Efisiensi dan fleksibilitas. B. Keberlanjutan dan efisiensi. C. Efektivitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. D. Otonomi daerah dan keberlanjutan. Atau E. Kemandirian dan fleksibilitas. Jawabannya adalah yang benar adalah yang C. Pembahasan prinsip utama SPM mencakup efektivitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi, dan memastikan bahwa pelayanan diberikan secara adil tanpa membedakan kelompok masyarakat. Ya. Jadi jawabannya yang C ya, efektivitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, apa saja sektor pelayanan dasar yang diatur dalam SPM? A. Pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. B. Kesehatan, pendidikan, dan keamanan pangan. C. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. D. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan ketahanan energi. Atau E. Pendidikan, keamanan, dan perikanan. Jawabannya adalah yang benar itu adalah yang C. Pembahasan sektor pelayanan dasar yang diatur dalam SPM meliputi pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan layanan dasar lainnya yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah. Ya, jadi jawabannya yang C teman-teman. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Baiklah teman-teman, demikianlah ya beberapa contoh 70 soal untuk P3K teknis ya, kompetensi teknis untuk Trantibun ya, pengelola atau penata Trantibun. Mudah-mudahan dengan kita sering belajar, sering membaca, ya sering latihan, itu memudahkan kita saat nanti sudah ujian. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih. Semoga sukses dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.